Datang kembali bersama gue Fani Mora Podcast. Dan gue berharap lo semua yang denger podcast hari ini dalam keadaan otak yang bener, gak lagi diputusin pacar, dan pastinya lo masih punya duit buat makan hari ini. Oke, kali ini gue masih bareng sama co-host gue, namanya Martin Bulldozer. Yo man, ya hai. Nama Bulldozer, tapi kasih sedikit dong bass-bassnya. Bulldozer itu kan ibaratnya Nama gua Martin Bulldozer. Nah, gitu. kurang. Oke, sekarang hari ini udah lama banget gue gak upload nih. Gue panggil lo apa nih? Buldo. Kayak anjing dong gua. Terus apa dong gue panggil lo? Ozer. Ozer. Keren ya? Oke Ozer, sebagai co-host gue, lu akan bantu gue kali ini podcast ini buat mengulas berita-berita yang gak penting dan patut kita bicarakan. Belum itu tuh, gue manggil lo Pani ya. Ya, anjir, kan Fani Mora. Oh iya. Gue kan udah kayak orang Brazil, Mora. Oh iya. Gitu. Gue manggilnya siapa? Mora nih ya. Jadi gini Miss Mora. Momo. Iya Momo. Gak pakai geisha. Iya. Jadi Momo kenapa nggak ini lagi cover lagi? Sedap. Nah ini menyangkut podcast kita hari ini nih. Podcast kita hari ini nih Dozer. Kita membahas itu. Maksudnya bahas kenapa lo? Iya ini kan hari ini kan gue mulai upload lagi nih terbaru semenjak lama vakum. Iya. Keren gak tuh? Vakum cleaner. Iya. Ya betul, karena gue harus membersihkan otak-otak gue dari lagu-lagu yang pengen gue bawain. Bukannya lagu itu gak bagus, tapi sekarang ya lu tahu sendiri lah, artis cover sekarang di YouTube ini gimana nasibnya. Karena sebelum masuk ke topik, gue mau kasih tahu. Soalnya udah banyak banget nih yang nanya sama gue, kapan ya upload lagi covernya? Wih banyak loh. Wih banyak banget. Berapa banyak? Satu lah. Siapa tuh? Ya lu. Ya karena gimana ya, kan kemarin emang gue menyalurkan hobi gue dengan bernyanyi ya kan. Dan co-host gue juga yang mengaudit, record dan lain sebagainya saat itu. Dan akhirnya makin kesini nih cover-cover udah semakin sulit nih. Wah udah makin berat banget. Beratnya karena banyak apa tuh, copyright ya? Iya benar, hak cipta sih, copyright. Karena kan mereka ya pekerja seni ya kan. Mereka berkarya dari lagu mereka, nyari makan dari duit mereka. Ketika karya mereka dipakai orang dan mereka gak dapet sesuatu, ya gak adil juga dong. Bener gak? Lu setuju gak sih? Setuju gue, setuju. Apanya lu setuju? Ya soalnya kan orang misalkan gue nyiptain lagu ya udah karena kan buat lagu itu nggak gampang ya. Yoi. Ya karena meskipun lagu cuma durasinya 4 menit, cuma prosesnya itu kan bisa berhari-hari, mungkin berminggu-minggu gitu untuk dapetin moodnya. Kadang ada sih yang satu lagu bisa mungkin cuma 5 menit jadi gitu kan. Cuman poinnya adalah kan kreativitas itu sulit gitu kan. Nah sedangkan ketika udah jadi dan lagu itu tenar gitu kan, booming, terus ya dibawain sama kasarnya dibajak orang gitu lah ya. Nggak dibaca sih sebetulnya, dia bawain ulang kan. Nah ketika dibawain ulang terusnya nggak izin gitu kan. Nggak izin sama gua sebagai pencipta lagunya. Nah gua juga kan ngerasanya kok lo dapetin, apalagi kalau lo dapetin sesuatu nilai ekonomi. Iya, ada nilai ekonominya di situ. Misalnya lo taruh di upload di YouTube, lo dapetin AdSense. Nah gua yang nyiptain lagunya nggak dapet apa-apa. Ya beda cerita kalau misalnya lo izin ke gue buat make lagunya tapi bukan yang komersil ya, nggak komersil. Gue rasa sih mengambil keuntungan maksudnya. Gue rasa sih orang pasti akan ngizinin kan, nggak harus bayar lah kalau dengan hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat film kah, atau misalnya buat taruh di Spotify yang ada keuntungan atau lu malah jadi besar, jadi artis yang besar tapi kagak punya karya sendiri. Nah jadi justru karena itu nih Zer. Tadi gue panggil lo apa? Dozer apa Ozer? Ozer. Nah jadi gini Zer, karena kita harus menghargai karya orang nih, makanya kan gue lihat juga banyak beberapa yang pencipta lagu, bahkan yang menyanyikan lagu ciptaannya juga yang udah lumayan cukup berhasil. Dan mereka juga pada mengeluh gitu kan, komplain kenapa si artis cover lebih terkenal daripada gue pencipta bahkan penyanyinya. Mereka lebih banyak dapetin keuntungan daripada gue, sedangkan gue dari segi popularitasnya gue nggak ngangkat, dari ekonominya juga gue nggak dapet. Nah kasihan juga sebenarnya, makanya kan banyak terakhir kita lihat tuh udah pada teriak semua kan. Sebenarnya udah keluhan dari dulu kan, cuman sekarang makin kesini tuh gue lihat
artis-artis cover udah mulai tersingkir dengan pelan-pelan. Ya karena memang harusnya dari cover dia kan naik gitu ya. Ya. Setelah itu harusnya dia buat lagu sendiri. Cuma permasalahannya ketika dia nyiptain lagu sendiri nggak laku. Iya. Gak ada yang mau denger. Iya, jadi karena memang udah image-nya dia harus bawain lagu orang gitu. Iya bener sih ya, biar dia ngangkat popularitas sebenarnya ya. Iya balik-baliknya lagi kan ujungnya duit. Udah dong. Iya, tapi yang nyiptain lagunya nggak dapat apapun. Kasian juga sih. Sebenarnya bukan cuma lagu doang sih ya, banyak lah karya-karya kayak stand up juga banyak yang komplain. Pokoknya yang berhubungan dengan karya seni lah. Semua karya seni. Tapi memang harusnya kita harus disegerakan ya kayak gitu ya. Jadi orang lebih menghargai karya orang lain. Karena kan kita suatu saat kalau kita punya karya kita nggak mau juga dong. Betul, kalau dibalik ya. Iya, kalau situasinya dibalik ya. Sekarang posisinya kalau situasi itu terjadi berbalik ke kita, gimana? Nah makanya semenjak dari situ sih gue baru mulai sadar ya kan. Dan gue gak akan bikin cover-coveran lagi. Mungkin sih ada kedepannya podcast ini akan ada musik-musik, tapi yang pasti gue gak akan cover. Mungkin kalau gue punya duit mungkin gue akan cover. Iya. Iya dong, secara kalau gue mau cover lagu contoh si A atau si Glenn Fredly, walaupun dia meninggal kan dia harus dapat royaltinya dong. Betul. Nah mungkin kalau gue ada duit nantinya baru gue mungkin akan cover. Ya itu Tapi kan untuk saat hitungannya ini kan bisa kerjasama dan yang lainnya, pembagiannya seperti apa gitu kan. Iya, berarti lu setuju nih? Kalau gue sangat setuju sih. Apanya tadi yang setuju? Karena kalau lu mendukung nggak ada ke artis cover maksudnya? Artis cover sebetulnya boleh aja sesuai Porsinya. yang penting dia ngikutin prosedurnya. Intinya yang penting dia bayar dong. Ya selain bayar kan tergantung dari artisnya kan. Iya. Kayak gitu. Mungkin ada yang sharing profit kan bisa juga Bisa. bagi hasil. Benar. Karena kan dari AdSense dapatnya berapa? Tinggal bagi hasil gitu kan. Ada juga mungkin yang boleh tetap tayang, dia tetap dapat view gede, cuman nilai AdSense-nya diambil semuanya sama Ya. yang punya. Cuman kan dia terkenal, dia bisa dapetin off air. Bener. Iya kan itu sebetulnya kan bisa dibicarakan, yang penting ada komunikasi. Ibaratnya Betul. kalau orang Indonesia tuh ada ngomongnya dulu gitu, Iya. gitu kan. Izin. Yang penting ngomong lah kan, seringnya ngomong kayak gitu kan. Ya kan nggak harus semuanya ujung-ujungnya tuh duit, nggak kayak Bener, gitu. bener. Karena orang kalau nyiptain karya seni tuh yang di otaknya tuh bukan cuman yang pertama duit sebetulnya. Kepuasan kan yang pertama, dia kepuasan dari nilai karya dia dihargain orang, dinikmatin orang. Cuman kan kalau misalkan lo ngambil keuntungan dari gue juga nggak mau dong. Ya, gue kan capek-capek kan gitu ceritanya gitu kan. Iya sih benar. Kalau kita lihat dari sudut pandang si pencipta sih. Iya, jadi nggak punya cuman ya intinya bukan hanya karena uang sih kalau menurut gue. Salah satunya iya, tapi bukan yang faktor utamanya. Iya. Jadi buat teman-teman yang lagi denger podcast gua hari ini nih, mungkin lu semuanya berpikir orang-orang yang artis cover itu nggak semuanya jahat ya. Kita juga nggak bilang mereka jahat dong. Karena ketidaktahuan sih, karena memang Kurang informasi. Iya, kurang informasi. Ketidaktahuan sih, karena memang kan nggak ngerti juga kan. Yang penting dia nyanyi, dia mungkin berpikirnya kalau gue nyanyi ini mungkin si penyanyi seneng karena lagunya dibawa. Betul. Tapi dia nggak ngelihat dari segi aspek bisnisnya. Ternyata ketika kita membawakan karya seseorang itu harus ada apresiasi juga buat si pemilik karya tersebut. Ya seperti yang tadi kita udah bahas lah kayak gitu. Skru. Jadi yang paling penting sih mau jadi artis cover boleh, cuma yang penting ngikutin peraturan. Iya gitu dong. aja. Iya gak? Ya. Jadi itulah kenapa lu nggak mau jadi ini lagi ya? Iya, gue nggak mau cover-cover lagi soalnya gue nggak punya duit kan. Buat ya namanya kan seni, orang udah capek-capek masa gue nggak hargain karya mereka. Bener nggak? Gue bawain lagu tapi nggak, walaupun izin kan pasti setidaknya mereka akan tanya ini buat komersil atau bukan. Tapi seenggaknya kalau gue nanya gitu, kalau gue nggak bayar juga nggak enak lah. Kan bisnis kita ngomongnya. Iya, tapi banyak kan orang yang udah artis-artis cover yang gede kan udah punya manajemen, harusnya dipaham. udah paham. Soalnya waktu itu gue condong pada saat itu kan gue dicengkokin sama artis cover yang lu kasih tahu ke gue. Zer. Gue hampir salah sebut nama deh. Iya kan waktu itu kan lu cengkokin gue, terus ada artis cover yang namanya Tami Aulia dari Jogja ya. Iya kalau nggak salah. Referensi gue memang ke situ, dia live akustik kan. Yang gue lihat saat itu subscriber dia lumayan kan, 1 juta dengan cuma nyanyi. Cuma makin sini gue lihat dia juga udah jarang cover lagi nih. Nah, mungkin arahnya memang ya nggak akan lama lah cover artis cover itu. Iya, karena memang harusnya dunia adil lah ya, kalau orang menciptakan sebuah karya
harusnya meskipun berapapun yang menikmati karya dia, intinya dia akan tetap bersemangat membuat sebuah karya kan. Iya dong. Iya kan? Tapi kalau intinya dia cuma nyari materi atau popularitas, ya berarti ya kayak gitu. Jadi dia nggak akan bertahan, dia akan hilang dengan sendirinya. Pinter juga nih co-host gue. Gue kontrak apa? Iyalah, kan gue mahal gede nih gue bayar ya. Lu bayar berapa sih gue nih? Ini tadi bang, bakso. Sorry, ini lagi puasa. Oh iya. Ceritanya. Semoga ini menjawab teman-teman pertanyaan semua teman-teman yang pernah komen kenapa gue nggak upload lagi. Ya inilah intinya. Jadi gue udah nggak akan cover. Tapi sekarang pertanyaannya nih. Apa nih? Kenapa memilih podcast? Nah, itu dia. Karena lagi demam podcast. Karena dengan podcast ini kita bisa mencurahkan semua isi otak kita, hati kita, dan tenaga pikiran kita yang ada di sini. Gitu dong, Bulldozer. Jadi kita bisa ngomongin apa aja gitu maksudnya? Iya, lu bisa komen juga kan di bawah, lu pengen kita bahas apa nih. Biasanya sih nanti gue akan bawa beberapa yang berita-berita, bukan berita juga sih, saya gosip-gosip terbaru. Ya pokoknya kita bahas tentang keseharian lah ya gitu kan. Apa yang terjadi hari ini, apa minggu ini kayak gitulah ya. Dan pastinya itu juga bisa buat menghibur dong, gak cuma ngomong doang. Karena kita akan memanjakan kuping mereka. Betul gak co-host? Betul sekali saudara-saudara. Gimana Bung? Ya kali ini saya akan menyampaikan bahwa kok jadi kayak penyanyi dangdut sih? Oke, jadi intinya gitu ya. Kita harus menghargai karya cipta orang ya Bulldozer. Nah ngomong-ngomong ngebahas tentang orang yang mengcover atau yang mereupload, itu sama dengan mereupload juga kali ya? Reuploader di YouTube. Iya kan kayak tadi lu bilang beda tuh, sih. Kalau orang-orang yang cover biasa kan dia akan hilang dengan sendirinya, mati dengan sendirinya, maksudnya mati kategorinya kan mereka akan hilang kan. Nah reuploader juga zaman sekarang kan udah kayak gitu dong Bulldozer. Iya banyak kan reuploader sekarang juga. Tapi ya sekarang udah gak kelihatan, bahkan ada yang udah di ban akunnya, udah sampai berapa dah? 10 juta ya? Ya kalau itu nyuri konten kalau itu mah. Konsepnya mirip-mirip kayak on the spot gitu ya. Iya kayak YT Crash itu kan, maksudnya kayak gitu-gitu. Sebut nama nih lu sekarang? Iya. Berani sekarang? Ya itu jatuhnya reupload tapi nyuri konten juga. Berarti beda ya dengan cover ya? Beda. Kalau cover kan memang lo ada effort sebetulnya kan, lo menyanyikan lagi ya, gitu. Kan beli mic juga, beli gitar. Ya minimal aja lo harus punya mikrofon dong. Iya betul. Beda dengan reuploader ya? Iya, kalau reupload benar-benar plug gitu kan. Konten orang dipotong, ditaruh di tempat lo gitu. Iya. Kayak itu misalnya stand up. jiplak ya? Iya stand up, misalnya punyanya Panji, tuh di stand up kan kemarin juga kasus juga tuh. Oh yang stand up dia? Stand up dia diambil gitu kan, atau disebarluaskan, atau beli yang originalnya sama dia, habis itu dibikin channel YouTube-nya. Dikopiin. Akhirnya disebarluasin atau dijual lebih murah. Gitu. Ya sebetulnya kan nilainya jadi misalnya modalnya beli DVD-nya 300.000, iya kan? Yang orinya tuh? 300.000 yang orinya. Nah kan banyak orang yang kepingin cuman nggak punya duit 300.000. Iya. Akhirnya dipecah, mungkin dijualnya 20.000-an, 30.000, 50.000. Kalinya banyak tuh. Kalinya banyak. Iya kan berarti udah balik modal, untung pula. Dan bisa seterusnya dijual kan. Nah itu kan udah pelanggaran karena menggandakan ya. Menggandakan. Ya pembajakan juga, cuman kan dia menggandakan gitu kan. Double dong. Iya kayak gitu. Itu juga kan nggak boleh juga kan. Begitu. Jadi kalau lu sebagai co-host nih, kalau lu berada di posisi yang pencipta karya dan hasil karya lu bisa dijiplak atau mungkin kayak orang nggak meminta izin dari lu gimana nih? Karena kan secara lu punya akun channel juga nih. Channel lu apa namanya? The Bodos. Asik. Yang ngerasa pinter larang nonton. Kalau ini kan gak bisa ditonton, dengar. Nah lu kalau jadi dibalikin posisinya gimana? Kalau lu selaku pencipta karyanya dan ternyata yang orang yang membawakan karya lu tidak ada izinnya kalau lu nih. Kalau lu posisinya lu akan bikin dia jatuhin hukuman pidana atau gimana? Kalau gue pertama kan gue bikin ininya dulu lah, gerbangnya dulu. Jadi yang nggak bisa. Lu protect dulu dong karya lu gitu. Iya, gue lindungin dulu. Iya dong. Secara kan The Bodos ini kan subscriber udah berapa sekarang? Mau 60.000 ya? Iya, mau 60.000. Apa mau dapat golden button?
Iyalah, bukan silver button dulu lah. Oh gitu. Jadi yang pertama emang harus ada ini ya, protect dulu lah, kita proteksi dulu kan. Nah setelah itu kalau misalnya masih bobol, ya kita harus edukasi dulu kan. Tapi kalau udah Orangnya. terlanjur dibawain gimana? Ya, kalau kalau misalkan channel lu tentang Ya edukasi. kita minta dulu take down kan. Minta take down. Atau kalau misalnya dia udah jual, ya kita kasih edukasi dulu. Kalau misalnya lo Dia masih masih buat ngejual, ya berarti harus ke pidana gitu kan, harus gue laporin. Oh jadi lu nggak ujuk-ujuk langsung pidanain dia? Kalau gue tipikalnya orangnya kayak gitu, nggak langsung tiba-tiba langsung kayak gitu, Oke. kayak gitu. Berarti aman dong lu jadi co-host gue kalau gua nggak bayar saat ini, kedepannya lu nggak akan ini dong nuntut gua. Itu mah beda kan, gue bukan pembajak. Berarti intinya lu komunikasiin dulu, kasih informasi, edukasi ke mereka. Kalau mereka masih ngeyel juga, baru lu bawa ke hukum. Jadi harus diedukasi dulu kan, karena Sebenarnya karena nggak paham aja kali ya. iya, tujuannya kita kan harus mengedukasi masyarakat. Percuma Iya, juga benar. kita Capek-capek. penindakan gitu kan. Nindak nanti orang lain ada lagi kayak gitu. Lebih baik kalau kita edukasi kan semua orang bisa mengerti gitu kan. Tapi intinya lu proteksi dulu dong karya lu. Iya memang harus lah, kayak misalnya kita punya rumah gitu kan. Kan harus kasih pintu kan proteksinya. Iya, Masa gerbang. iya pakai gerbang gitu kan. Kunci. Itu dulu. Kalau misalnya masih dibobol maling juga kan kita harus ada CCTV dan yang lain-lainnya. Kalau masih kebobolan juga, Baru ya kan? masuk lapor. Baru lapor. Iya. Pinter juga co-host gue ini. Ozer, gue gak salah pilih dong berarti. Oke, jadi hari ini gue pengen bahas itu aja sih sebenarnya Ozer. Buat pendengar-pendengar gue kalau yang minta cover-cover lagi, gue akan tegasin gak akan cover lagi untuk saat ini. Sampai gue benar-benar punya duit untuk bayar karya orang. Ya gak? Yaudah jadi ini aja Pak, ada yang mau tambahin gak co-host gue? Ya kan ini dong, gimana akhirnya caranya gitu biar orang bisa tetap berkarya, ya kan, tapi nggak harus melanggar gitu loh. Orang bisa tetap berkarya tanpa harus melanggar. Mereka harus ciptain karya mereka sendiri dong. Iya, tapi gimana caranya? Kan kebanyakan orang kan bingung kan. Kan kalau mereka misalnya cover lagu yang udah terkenal, udah ketahuan, udah pasti ada yang denger. Pertanyaannya lebih ke kalau dibawa karya orang nih, apa dibawa karya sendiri tapi nggak laku, belum laku lah gitu. Ya balik lagi kayak tadi lu bilang, caranya adalah selagi lu masih bisa komunikasikan. Bukan, maksudnya gini loh. Jadi kebanyakan orang mau nyanyiin lagu yang udah terkenal, karena kan udah tahu terbukti pasti akan didengerin. Banyak yang denger lah intinya. Udah pasti akan banyak yang denger, gitu kan. Itu kenapa alasannya pertama mungkin orang mau kan. cover lagu itu. Orang mau cover biar lebih gampang buat dapetin penonton kalau misalnya di YouTube. Orang lebih gampang mau subscribe lah ya, lagunya enak karena udah terbukti. Karena kan zaman sekarang kan belum tentu orang mau ngikutin proses kan. Ya. Proses dari kosong, terus dia ke 10 dulu, 20 pinginnya kan langsung viral yang penting. Karena tuh di mana-mana orang kan pinginnya tuh kata-kata tuh ada viral pasti terkenal gitu kan. Ya. Nah jarang orang yang mau ngikutin proses. Nah sekarang gimana caranya orang bisa berkarya tanpa harus tetap berkarya tanpa harus menyalahi aturan gitu kan, tapi bisa tetap menghasilkan gitu loh. Iya kan? Iya. Menurut lu gimana caranya? Nah itulah yang akan kita bahas di podcast kita yang kedua. Oke. Atau buat pendengar yang podcast kita hari ini nih, Bulldozer, mereka bisa komen juga nih di bawah. Menurut kalian semua nih, gimana caranya orang bisa tetap berkarya, tetap bisa terkenal, tetap viral bahkan bisa jadi tanpa harus menyalahi aturan. Oke, ntar itu jadi tema kita di podcast kedua ya. Yoi. Oke, jadi kali ini aja podcast kita hari ini. Semoga kuping-kuping lu semuanya yang mendengar podcast hari ini bisa terhibur. Bener gak co-host? Betul dong. Oke, kalau gitu gue cabut dulu karena gue pengen cari narasumber. Kali aja ada yang mau jadi bintang tamu gue. Ya kalau gak ada co-host gue lagi aja mumpung masih gratis. Oke, kalau gitu kita cabut ya berdua. Gue Fanny Mora. Gua Martin Bulldozer. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya.